Shalom semua. Shalom. Hai adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya? Baik? Oh ini ada adik yang di sini, bagaimana kabarnya? Baik? Luar biasa. Ini kakak masih belum bisa lihat kamu ya, tapi kakak percaya kamu semua yang di rumah juga semua keadaannya baik. Amin. Ayo kita mengucap syukur, berterima kasih. Karena kalau kita semua dalam keadaan baik, bagaimanapun kita hari ini itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan. Ayo kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan Yesus ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh siapa? Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selalu
kami. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus selalu hebat bagi kami. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus selalu ajaib buat kami semua. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Karena itu hari ini kami bersyukur, kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau menyatakan cinta kami, kasih kami melalui pujian kami. Waktu ini kami mau berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mau memuji Tuhan segenap hati kami, menyembah Tuhan segenap hati kami. Kami juga mau mendengar firman Tuhan dengan segenap hati kami. Mari Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya kami diberkati, kami dipulihkan, kami mendapat banyak sukacita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Tuhan Yesus selalu sayang sama kakak. Sama kakak Kalista, sama kakak Novi, sama adik-adik di sini, sama adik-adik di rumah. Tuhan Yesus selalu sayang. Nah, bagaimana dengan kita? Ayo, kita juga harus sayang ya. Sayang sama siapa? Sayang sama saudara-saudara kita, sama kakak kamu, sama mama kamu, sama kakak Kalista, sama kakak Novi, sama siapa? Oh ya, sama teman juga harus ya. Karena kita sudah dikasihi Tuhan, ayo kita mengasihi yang lain. Amin. Ayo tetap semangat, bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk ya. Kita bergerak menyanyi bersama-sama buat Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Ayo gerakkan tanganmu. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo tunjuk ya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo dilihat temannya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sebentar. Waktu ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kalau kamu di rumah ada mama, dekat sama mama, mungkin dekat sama papa, ditunjuk mamanya, ditunjuk papanya. Kalau kamu lagi berdua sama kakak atau adikmu, saling tunjuk, ku kasihi Kau. Malu dong kak, Anda usah malu ya. Kita menyatakan kasih kita buat sama. Kamu yang sendirian di rumah, tunjuk layar. Nah, tunjuk layarmu ya. Kalau kamu tunjuk layarmu itu seperti kamu nunjuk kakak, nunjuk kita semua yang ada di Zoom. Oke? Siap ya? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Awas ya, tunjuk ya. Ku
Katanya Tuhan itu gede, besar. Lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari gunung. Lebih tinggi dari apa lagi? Langit. Nah, lebih lebar. Lebih lebar dari apa? Dari apa yang paling lebar di dunia, ya? Juga lebih indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari bunga. Lebih indah dari apapun yang indah di dunia. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagi ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Ayo lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa lagi? Dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Dari apa? Langit. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ayo lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, siapa? Oh Yesus, kurang keras siapa? Oh Yesusku, yeah. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Terus? Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kok lemes waktu gini ya. Ya 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 ya. Hei gitu. Teriaknya hei gitu yang keras ya. Jadi kamu-kamu yang masih ada yang tutup kamera, masih ada yang sedikit-sedikit ngantuk gitu ya, bisa. Hei, ayo bangun. Kita mau sukacita sama-sama. Coba lagi ya. Waktu hei harus yang kenceng loh ya Kak ya. Hei gitu ya. Yang di sini juga ya semangat ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya ya
Sudah pada melek semua? Sudah tidak ada yang tutup kamera? Kayaknya masih ada yang tutup kamera ya Kak. Ayo kita panggilin yang masih tutup kamera ya. Ya, hei. Ya, hei. Ya, hei. Ya. Tuh, ya. Hei, Cloud. Buka, Cloud. Ya. Hei, Dixon. Tuh, buka Dixon. Hei. Ayo yang lainnya juga. Kamu bisa unmute. Ya. Hei. Siapa yang hei? Jen, hei. Cloud, hei. Joyce, hei. Ya. Hei. Ayo dibuka, hei. Ya. Hei. Ya. Oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Hei. Jangan rame-rame. Jangan ngomong sendiri ya. Nah, hei, ayo buka telinganya. Hei, buka hatinya. Hei, duduk yang manis supaya konsentrasi. Hei, siap dengar-dengaran ya? Nah, ayo kita panggil kakak selfie. Unmute ya. 1, 2, 3. Hei, kakak selfie. Gitu ya. 1, 2, 3. Hei, kakak selfie. Gitu ya. Hei. Hola kakak selfie gitu ya. Yuk mari silakan kakak selfie. Lihat ya, dengar baik-baik. Yuk. Hei, ayo duduk yang baik. Perhatian sungguh-sungguh. Sudah siap apa belum? Sudah siap beri reaksinya. Sip, gitu ya, beri jempolnya. Sip, gitu, oke? Yuk, beri reaksinya. Oh, fun neta. Wah, langsung gitu ya. Sip. Siapa lagi? Siapa lagi? Hei. Oke, sudah siap. Ada Brian, ada siapa lagi? Oh, sudah banyak semua ya. Oke, yuk. Sekarang kita mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apakah kelihatan gambarnya? Gambarnya. Sudah, Kak. Oke, thank you. Hari ini kita mau belajar tentang pure and guard your heart. Nah, apa itu sih? Apa itu Kak? Kita mau belajar. Apa itu gambar hati? Hati kita untuk tetap murni. Kita mau jaga hati kita. Kak, kalau yang jaga hati itu kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Kita sendiri atau hatiku yang jaga biar mama wes gitu. Apa begitu? Enggak, yang jaga hati kita adalah kita sendiri. Yuk kita mau lihat bersama. Oke. In the Bible, our heart is actually mentioned hundreds of times. And it seems that the heart the Bible speaks about is not just the muscle that pumps blood around the body. So what exactly is meant by the heart that Jesus and others speak about in the Bible? When I read about the heart in the Bible, it's actually talking about me. The heart is a kind of room where I have my feelings and thoughts, and where I decide what I will do and why I want to do it. It's a kind of control center, the place where I make decisions. I also have a conscience, and that tells me what is right and wrong. But it's in my heart where I decide. Stop dulu. Itu gambar apa tadi itu maksudnya? Bisa Ada gambar kelewatan. hati. Oh, apanya kelewatan? Tadi itu yang mau di stop ya ada tombolnya kayak gini. Iya, itu tadi ada tombolnya. Merah atau biru? Apa maksudnya tombol itu ya? Apa itu sih merah sama biru? Iya, Apa itu? kita harus memutuskan yang mana ya? Biru. Loh, yang memutuskan baik sama benarnya kita sendiri atau orang tua kita? Kalau ada mama mungkin bisa tanya sama mama papa, mah boleh enggak gini? Boleh. Tapi kalau kita sendirian, siapa yang membantu kita ya memutuskan apakah orang lain atau diri kita sendiri?
decide what I will do, Kita sendiri. the good or the bad. Nah, tuh. The choices I make in my heart Kalau kamu memilih come yang out in what I say and buruk, do. stop dulu. Bentar ya. Stop. Sebentar. Hei, apa itu sih? Iya, sebentar ya. Kok ada yang coret-coret? Iya ini stop dulu supaya enggak coret-coret. Oke. Oke, thank you ya sudah bantuin Miss hapus. Nah, nih tadi pencet yang warna merah. Toeng. Lihat wajahnya. So we can't actually hide what is in our heart. Kalau kita memilih, sebentar diulang lagi. Kalau kita pilih yang merah tadi, The choices I make in yang my heart muncul dari come kita out in what I say and do. adalah yang tidak baik. So we can't Tapi actually kalau hide kita what is in our memutuskan heart. untuk yang biru itu yang baik, yang keluar dari diri kita adalah yang baik. Kita baik It says sama orang something very important lain. in the Bible. It says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. What's written Apa here kata firman is Tuhan that tentang actually hal our heart ini is what ya? needs taking very good care of. Tuh. To guard my heart means that I Bukan follow cuma my waktu kita conscience and kecil, choose the tapi good. sampai besar, What sampai Jesus setiap would like me to waktu. do. Kita harus jaga hati kita setiap A pure and waktu. good heart makes our life absolutely fantastic. Because my life will be how my heart is. Nah, di hati kita, tuh ya, itu sumbernya. Kenapa sih kok sumbernya? Firman Tuhan berkata begini, yuk kita baca bersama ya. Amsal 4 ayat 23. Ini yang terjemahan baru ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti sumbernya hati dong. Iya, tadi kan di hatinya itu pilih yang merah atau yang biru ya. Yang mana ya? Gitu ya. Yang merah atau yang biru ya. Kalau mau pilih yang merah, hati-hati. Apa yang muncul dari hidup kita kalau merah? Apa tadi? Sikap yang baik atau yang buruk? Kalau merah tadi buruk. Tapi kalau yang biru, sukacita, melakukan semua hal dengan baik dan sungguh-sungguh. Lalu coba kita lihat lagi. Nah, ini versi yang mudah dibaca. Yuk bersama-sama. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, dari hati kita, dari pikiran kita, itu yang akan keluar dari sikap kita. Loh, maksudnya bagaimana sih? Kalau kita pikirnya, aku jengkel sama temanku yang itu, aku iri sama temanku itu. Kira-kira yang keluar dari hidup kita bagaimana? Apakah kita bisa baik sama orang lain kalau kita iri? Tidak bisa. Bisa. Nggak bisa. Kalau nggak suka sama teman yang itu, aku nggak suka sama teman yang itu. Bisa nggak kita main bersama? Tidak bisa. Nggak bisa? Mungkin bisa main bersama, tapi jengkel di hatinya dibawa terus. Nah, itu loh yang mengendalikan hidupnya kita. Akhirnya kita nggak bisa sukacita. Mau senyum aja berat. Cincil itu apa itu cincil? Jengkel itu bagaimana ya menjelaskannya? Nggak suka jengkel. Bagaimana ya? Ada yang mau bantuin Kak Selvin jelaskan kata jengkel? Iya. Apa ya jengkel? Nggak pernah tahu jengkel, Ali. Jengkel itu lagi. Kesal, iya jengkel tuh kesal gitu loh. Nggak suka sama orang lain ya. Nah, thank you ya Neta sudah bantuin. Nah, makanya apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, itu yang keluar dari hidup kita. Ayo, mau pilih yang mana? Yang merah tadi atau yang biru tadi? Biru. Mau pilih yang biru tapi hatiku nggak enak Mas Yan, aku masih nggak suka. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, firman Tuhan berkata, yuk kita baca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Loh Kak, apa sih hubungannya dengan firman Tuhan?
Firman Tuhan tuh yang negur kita. Firman Tuhan itu yang mengingatkan kita. Kok bisa? Nah, hari ini anak-anak dengar firman. Apakah hari ini anak-anak dengar-dengaran? Atau ada yang lagi, nyom. Aku pupuk aja deh. Pokoknya ada namaku aja di Zoom. Apakah begitu? Atau ikut Zoom hari ini sambil mainan, sambil main handphone, sambil lihat lihat video yang lain, mungkin lihat TV. Apakah begitu? Kalau anak-anak hari ini dengar firman Tuhan, nah kita akan mengerti. Apa sih yang dibuat mengerti? Nih, yuk kita baca bersama. Ini versi mudah dibaca ya. Firman Allah sungguh hidup dan bekerja lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah menusuk sampai ke dalam dan memisahkan jiwa dari roh, sendi-sendi dari sumsum. Firman itu menghakimi pikiran dan perasaan dalam hati kita. Nah, hari ini kalau Kak Selvi sampaikan firman Tuhan, pedang bermata dua, anak-anak ditegur, diingatkan. Kak Selvi juga dapat berkat. Kak Selvi juga diingatkan, ditegur juga. Jadi seperti pedang, sing, tajam dua-duanya. Yang mendengar ditegur, diingatkan, yang menyampaikan juga ditegur dan diingatkan. Nah, firman Tuhan tuh menegur dua arah ya. Nah, siapa yang mau dengar teguran? Apakah hari ini biar wes? Aku loh punya rasa iri sama temanku. Aku punya rasa jengkel ke temanku, tapi biarin wes. Padahal hari ini dengar firman Tuhan loh. Mau berubah enggak? Itu keputusan kita. Di sini disebutkan, firman itu menghakimi pikiran dan perasaan dalam hati kita. Nah, seperti tadi tombol yang merah atau yang biru. Hari ini dengar nih firman Tuhan, oh aku harus berubah nih, harus jadi baik. Itu menghakimi pikiran kita. Pikiran sama perasaan kita bertengkar. Aku mau turutin firman, tapi di satu sisi, enggak wes, biarin temanku tuh menjengkelkan. Kira-kira mana yang mau dipilih? Yang merah tadi atau yang biru tadi? Mana yang harus dipilih? Biru? Wah, Neta dengan mantap menjawab. Yang biru. Kenapa kok Neta semangat sekali, kok mantap sekali jawabnya? Berarti itu tandanya Neta mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Aku mau berubah, Kak. Aku juga mau. Tapi sulit. Nah, tidak perlu takut meskipun sulit untuk dilakukan, tetapi kalau kita melakukan, kita pasti menang. Coba kita baca bersama di sini ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dalam Kristus Yesus. Loh, bagaimana taunya pikiran dan perasaannya Kristus? Ya, kita baca firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan hari ini. Itu tandanya kita masih diingatkan. Kita mengerti, belajar mengerti firman Tuhan. Tapi mau nggak melakukannya? Siapa yang mau? Coba beri reaksinya. Coba Kak Selvi mau lihat siapa yang beri reactionnya, tanda memperhatikan nih, tanda oh ya aku mau, ya ada Karlisa, ada Gendis, Fen, oh Helena, langsung raise hand, ya saya mau, wah hebat sekali ya, berarti memperhatikan nih, terus bagaimana cara jaga hatinya? Bagaimana caranya? Nggak tahu. Oh, beli gembok mungkin. Ops, apakah hatinya bisa digembok seperti gambar ini? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Menjaga hati. Iya, bagaimana cara jaga hatinya? Digembok seperti ini. Setia. Doa katanya. Nah,
Dengar-dengaran. Ini iya, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang hari ini anak-anak lakukan. Hah, maksudnya bagaimana, Kak? Hari ini anak-anak beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan ya. Nah sekarang ini, detik ini, anak-anak sedang mendengarkan firman Tuhan. Apakah cuma mendengar? Cuma ya aku dengar sih suaranya Kak Selvi, tapi aku enggak ngerti maksudnya. Apakah begitu? Mendengarkan tuh memperhatikan. Ada yang sudah hilang dari kameranya tuh, ada yang sudah hilang. Tak tinggal main dulu wes, biarin wes Kak Selvi ngomong sendiri. Kak Selvi mungkin enggak bisa tahu anak-anak sedang ngapain hari ini. Tetapi ada mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, Tuhan melihat apa yang kita lakukan saat ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan enggak? Mami. Mau, puji Tuhan kalau mau ya. Lalu yang kedua ngapain? Berdoa. Berdoa, siapa yang suka berdoa? Pernah nggak berdoa buat orang lain? Kan pernah, Helena. Aduh, kaget. Nah, pernah berdoa. Kalau berdoa tuh Neta juga gendis banyak ya yang mau berdoa. Berdoa itu salah satu cara untuk kita nih mengerti pesan Tuhan. Untuk mengerti aku nih harus bagaimana. Misalnya nih ya, lagi marah, marah terus dalam hati, Tuhan tolong, itu termasuk berdoa loh. Tuhan tolong, aku nggak mau marah-marah. Tuhan tolong, aku mau lemah lembut. Itu berdoa. Saat anak-anak mengalami masa yang rasanya nih harus pilih yang merah aja deh, kayak tadi tuh, mau pilih yang merah, aku mau marah, aku mau iri hati, aku mau apa lagi ya, yang buruk-buruk gitu. Nah, anak-anak cepat-cepat berdoa. Berbuat jahat. Cepat-cepat berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Aku mau hatiku tetap bersih. Hatiku tetap baik. Nah, iya tetap baik. Itu tadi, mau milih yang biru. Kalau kita nggak mampu, cepat berdoa. Minta tolong sama Tuhan. Lalu yang ketiga. Apa nih? Beribadah. Beribadah. Seperti hari ini, coba lihat. Anak-anak bisa lihat kamera teman-temannya. Coba dilihat siapa nih teman yang hari ini belum hadir. Siapa nih teman yang hari ini nggak ikut. Ada yang kenal mungkin. Oh, itu temanku yang biasanya tuh kok nggak ikut ya hari ini. Nah, diingatkan. Ayo ikut yuk ibadah dengan setia. Tadi ada yang bilang setia ya. Setia beribadah. Berdoa. Iya, bukan cuma berdoa aja, bukan cuma baca firman Tuhan, direnungkan dan dilakukan. Nah, kita juga harus beribadah. Kalau kita lakukan semuanya itu, kita pasti bisa melakukannya. Wah, yes, aku pasti bisa. Yes. Kita pasti bisa pilih yang biru tadi, yes. Nah, enggak lagi pilih yang merah. Kenapa? Karena kita sudah tahu pikirannya kita sudah dibarui dengan firman. Lalu kita suka berdoa. Kita tahu cara minta tolong sama Tuhan. Nah, dan kita beribadah, kita semakin kuat, strong. Aku pasti menang. Saat kita bertindak, kita pasti menang. Siapa yang mau jadi pemenang? Oh iya. Nah, seperti anak ini, yuk kita lihat ya. Gitu. Loh, kan banyak pialanya itu. Kok marah? Ternyata yang dapat banyak piala itu bukan dia. Mungkin kalah palingnya. Ini pialanya bukan punya dia nih. Dia dapatnya yang tadi itu, yang berusaha lagi ya, gitu ya. Kamu sudah berjuang. Pialanya. Dapat piala. Terus? Lihat. Ternyata di buku diary-nya, di buku hariannya, dia tulis, I hate my sister. Aku benci saudaraku. Ternyata yang dapat banyak piala tadi adalah saudaranya. Di sini ada kata hate. Benci. Loh, benci itu tinggalnya di mana sih?
Benci tinggalnya di mana? Apa? Ada tahu, Miss? Di hatinya, di pikirannya. Dia Apa di jengkel sama- penjara? Oh, di penjara. Tuh, ini dia coret foto saudaranya. Aku benci saudaraku. Aku iri sama saudaraku. Saudaraku selalu dapat piala. Aku enggak pernah. Dia marah. Dia benci. Kenapa Miss kok bisa marah? Benci karena iri sama saudaranya. Ah. Oh. Apa itu? Oh no. Apa yang terjadi? Itu iblis. Iblis jadi monster. Tadi rasa benci yang satu kali, 2 kali, 3 kali, setiap hari bencinya ditambah, tambah, dan jadi monster yang besar. Miss, kenapa Miss kok bisa menjadi monster? Menguasai hatinya. Itu saudaranya. Itu saudaranya ya. Miss, nanti kok ada monster ini apa? Oh no. Tuh monsternya ikut kan? Oh. Saudaranya enggak tahu. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Oh, kok semakin banyak? Stop dulu, kok semakin tegang ya? Aduh, monster yang tadi kecil, tiba-tiba monsternya itu. Oh, ada monster besar. Miss, ada dinosaurus. Bukan dinosaurus, itu monster. Monster Giginya kayak kebencian. dinosaurus. Dia benci. Bencinya 1 kali, 2 kali ditumpuk, semakin lama semakin banyak. Iri hati sama saudaranya, benci sama saudaranya. Semakin lama jadi monster yang besar. Miss, nanti Loh, saudaranya bisa ditangkap loh. nah iya. Dia kaget loh. Kok bisa ada monster ya dalam diriku gitu ya. Kok bisa ya bencinya, irinya jadi monster. Nggak bisa dipukul tadi, mau dipukul tuk tuk tuk, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dikuasai. Kenapa? Karena terlalu banyak. Loh, terus bagaimana caranya supaya menang? Coba kita lihat ya. Terus bagaimana caranya supaya bisa menang? Wah! Oh no! Aduh, saudaranya nggak tahu tuh. Ah! Bagaimana ya monster? Aduh, monsternya bisa makan saudaraku nih. Oh, bagaimana caranya ya? Oh, diganti, maaf. Ada yang tahu apa yang mengalahkan monster itu? Apa yang bisa mengalahkan monster itu? Tadi ada rasa benci, rasa iri hati, Miss, betul. nanti kok kok bisa Apa? jadi monster. Iya, apa yang mengalahkan? Kasih saya memaafkan. Memaafkan? Coba kita lihat tadi apa? Ada kata apa ya di sini? Nih, ada yang bisa baca LOVE. Love. Nah, love itu kasih ya. Tadi
yang anak ini tadi benci sampai jadi monster. Monsternya hampir menguasai hidupnya. Tetapi dia tahu bahwa monsternya itu berasal dari hatinya sendiri. Awalnya dia 1 kali benci, dibiarin dalam hatinya. 2 kali, 3 kali terus ditumpuk. Seperti tadi yang awal, dia memilih yang mencat warna merah. Dibiarkan hatinya penuhi dengan rasa iri. Dipenuhi dengan rasa benci. Dan akhirnya monster kebencian itu menguasai hatinya. Dan dia bingung, aduh bagaimana ini. Ya. Untung ya dia tahu ya kalau ada monster. Kalau enggak tahu, dimakan hap gitu ya. Nah, Makanya apa terus? Makanya apa terus? Nah, makanya kita harus ingat firman Tuhan. Kita harus harus mengalahkan monsternya. Dengan apa? Yuk kita baca bersama ya. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus memperhatikan firman. Memperhatikan firman itu bagaimana sih? Maksudnya tadi sudah dijelaskan ya. Bukan cuma mendengar, tapi ayo merenungkan dan melakukan. Kalau enggak mampu, aduh aku enggak mampu rasanya mengampuni orang lain. Aku enggak mampu menjaga hatiku. Kita punya cara, apa caranya? Apa caranya? Berdoa. Ayo kita berdoa gitu ya. Nah, kalau kita enggak tahu caranya, Tuhan tolong, minta tolong sama Tuhan. Kalau kita hari ini di hati kita diingatkan, ini hatimu ini rasanya mulai ada monsternya. Monster apa? Kemarahan? Iya, mungkin iri hati, enggak suka sama orang lain tuh mulai loh. Ada monsternya, satu muncul, teweng, lalu mulai aku pegel sama mamaku, aku jengkel sama mamaku, aku kesel sama mama papaku. Itu mulai muncul, teweng. Kalau itu dibiarkan, bisa jadi monster yang besar. Hati kita yang tadi baik itu bisa dikuasai oleh monster. Monster yang tidak baik. Nah, anak-anak mau menang lawan monster itu atau mau kalah? Menang atau kalah? Menang. Jam berapa Om tidur? Nah, kalau kita mau menang, kita harus punya senjata. Senjatanya sudah diceritakan beberapa waktu yang lalu. Aku punya. Lengkap senjata Allah. Bukan pistol-pistolan ya, tetapi kita punya firman Tuhan. Kita mau simpan itu dalam hati kita. Jadi hati kita tidak dikuasai monster, tapi dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Siapa yang mau hari ini untuk, ya aku mau jaga hatiku, aku enggak mau ada monsternya, mau dibersihkan. Ayo kita mau berdoa ya. Yang mau lipat tangannya, tutup mata, tirukan Kak Selvi berdoa ya. Oke, belum siap? Oh, tuh Krisel sudah siap, Brian sudah siap. Bagaimana dengan yang lain? Oh, itu ada James sudah siap. Oke, lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Selvi berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah dengar firman-Mu. Saya mau melembutkan hati. Saya mau diubahkan. Saya mau hati saya dibersihkan dari semua yang tidak baik. Tuhan, ampuni saya. Kalau kemarin-kemarin, mungkin tadi pagi, saya belum menguasai diri. Saya belum menjaga hati. Ampuni saya Tuhan. Saya mau untuk lebih mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, ingatkan saya untuk memilih yang baik. Ingatkan saya untuk memilih melakukan hal yang Tuhan sukai. Dan mampukan saya melakukannya dengan setia. Roh Kudus, tinggallah dalam hidupku. Pimpin langkahku. Saya mau taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Engkau baik. Hari ini menegur kami, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita
jadi pemenang ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita bisa kalahkan kalahkan monsternya, monster yang pet tadi yang kita baca. Iya, yang ya diingat-ingat firman Tuhannya. Oke, kita kembali ke Kak Nana. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, hatinya hati-hati ya, pilih tombol biru ya, tombol biru supaya tidak muncul itu monster-monster iri hati, marah, dengki. Tombol biru ada kasih. Ayo lebih milih mengasihi. Juga mengasihi siapa? Gereja, bangsa Indonesia juga. Betul ya? Hari ini kita mau berdoa syafaat ya kakak. Kak Selvi, Kak Anne. Nah, ada yang bertugas doa syafaat hari ini? Kakak lupa deh, siapa ya yang bertugas hari ini? Kayaknya Iner berdoa untuk GUPDI Lumajang dan Gavril berdoa bangsa Indonesia ya. Ya, dimulai dari Rainer berdoa dulu. Terus bawa gereja kami hikmat dan berikan untuk Bapak, Ibu Gembala kami dan para mengelis. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu untuk kami semua. Kami anak-anak-Mu bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Berkatilah Indonesia, lindungilah Indonesia, pulihkanlah Indonesia, jauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, dan Tuhan kami tahu, kami juga percaya bahwa Tuhan sudah mendengar setiap doa kami dan jadikan setiap kami ini pendoa-pendoa syafaat yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak-Mu satu persatu tanpa terkecuali, sehingga saat kami berdoa Tuhan ada mujizat terjadi, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Berkati setiap pokok doa yang sudah kami doakan pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan pasti bekerja bagi setiap kami. Kami bersyukur dan kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Minggu depan siapa yang mau memimpin doa? Mama. Ada Sam. Sam ya? Christopher itu Sam ya? Iya. Sam mau pimpin doa, Sam? Sam, kamu mau pimpin doa? Tadi kamu angkat tangan. Mau. Oke, minggu depan Sam berdoa ya. Sama siapa ya, Kak Selvi? Ada fun-fun, Kak.
Oh, ada Jin angkat tangan barusan Kak Ana. Mana? Sudah diangkat, sudah power hand lagi. Apa? Sam sama siapa? Siapa yang belum Ya, pernah? yang belum. Tadi ada Jin yang Kesempatan dulu raise ya. hand, terus Siapa? power hand lagi. Jin Jin. mau Jin? Jin mau berdoa? Mau pimpin doa minggu depan? Jin. Hilang. Itu suaranya mana nih? Salah klik katanya. Salah klik katanya. Oke, ada yang lain? Oh, Grisel. Boleh? Grisel? Ya, oke. Minggu depan Grisel dan siapa tadi? Ya. Sam. Oke. Nanti di-share di grup ya. Oke. Oke, sudah berdoa. Tadi Kak Adel mau tanya siapa tadi yang pilih tombol biru atau tombol merah? Ada yang tombol merah? Tombol biru. Oh, tombol biru. Jangan lupa di hatinya. Jangan lupa di tombol biru. Tombol biru berarti berbuat baik. Tombol merah itu buat jahat ya. Iya, berarti harus dijaga hatinya. Kalau ada yang mau merah, ada yang mau mencet tombol merah, cepet-cepet stop. Ganti tombol yang biru. Jadi anak yang baik. Oke, melakukan yang baik. Jaga hati yang seperti tadi firmannya. Jagalah hatimu biar tidak ada yang mencet merah. Ya, biar tidak ada yang mencet yang merah. Sekarang karena sudah mau tombol yang biru, kita mau lihat anak-anak yang sudah jadi berkat. Di setiap ada yang di video, ada yang kirim fotonya juga, yang lain juga ya. Kita mau lihat juga semakin banyak anak-anak yang ikut, semakin banyak yang kirim video, semakin jadi berkat. Wah, berarti tombol birunya banyak, tidak ada tombol merah-merah lagi. Oke, kita lihat ya. Wah, banyak kan Kak Ana, Kak Selvi, Kak Lena. Wah, kita juga Keren. Semakin Ada yang baru nggak, Kak? belum, masih yang anak-anak itu, yang lainnya ya, yang Ayo yang lain juga semangat. biar banyak yang tambah jadi berkat juga. Oke. Pengumuman minggu depan tetap ada ibadah, anak-anak jangan bolos ya. Tombol birunya tetap ikut ibadah ya. Jam 9. Oke, jangan terlambat ya. Jam 9 lewat Zoom. Oke. Ajak teman-temannya yang Kak, kemarin ada temanku yang belum ikut. Nah, diajak lagi, ayo ikut ibadah gitu. Oke? Sekarang kita kembali ke Kak Nana. Oke, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita kembali beribadah. Siapkan hati. Wah, hatinya sudah blue button ya, tombol birunya ya, mode on dinyalakan. Oke, mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya berdiri, angkat tanganmu. Angkat tangan ini tanda kita ini berserah sama Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya. Puji
Kau layak disembah selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin, beri kekuatan untuk setiap kami bisa menjaga terus hati kami. Dengan kasih-Mu, kami bisa mengasihi orang tua kami bisa mengasihi guru kami, teman kami, saudara, bahkan kami juga mengasihi gereja kami mengasihi bangsa kami, dan kami jadi berkat. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua cita-cita besar yang sudah Engkau berikan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus ada untuk kami semuanya. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. See you next week, goodbye.